Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Singisan 19 dan pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Access. Microsoft Access dasar ya. Jadi kita mulai dari awal terlebih dahulu, kita berkenalan dengan tampilan Microsoft Access ini. Yang pertama di sini kita melihat tampilan Microsoft Access 2016. Kalian bisa yang 2013, mungkin yang mirip-mirip ya, 2013 atau 2019. Tapi lebih enak lagi kalau pakai 2016, jadi gampang gitu ya, walaupun sama aja. Nah, di sini di tampilan awal kita melihat recent atau pin. Ini recent ini adalah data dimodified atau data yang kita akses. Semakin banyak data yang kita buat atau kita akses sebelumnya, maka semakin banyak pula data yang tersedia di sini. Kemudian di sini terdapat home, new, open. Home ini tampilan ini, new ini untuk membuat database baru, kemudian open ini untuk membuka database yang tersimpan di komputer kita. Kemudian ada info, save, menyimpan, print, dan close. Di bawahnya ada account, feedback, dan option. Nah, di sini ketika kita akan memulai database baru, di sini terdapat template. More template, kita lihat di sini ada asset tracking, contact, students, event management, task management, dan banyak lagi yang bisa kita akses di sini. Kemudian kita bisa mencari online templates di sini. Karena kita akan memulai database baru, kita buat database baru. Di sini kita buat nama database-nya, database karyawan. Ini adalah ekstensinya, akses database. Kemudian klik create. Kalau misalkan kita mau mengubah lokasinya, kita klik di sini, kita ubah, kita tentukan lokasi yang akan kita simpan si database ini. Kemudian kita create. Nah, di sini ada tampilan awal dari database. Kemudian di sini terdapat table dan di sini terdapat data tabelnya. Kita akan close terlebih dahulu. Close. Nah, terhapus karena belum menyimpan apa-apa. Kemudian ini cara membuat table. Membuat table adalah create, tab create, kemudian klik table. Di sini kita akan membuat table baru. Nah, untuk mengganti tampilannya atau mengganti nama, kita klik kanan, kemudian rename. Di sini terdapat ID dan belum ada recordnya sama sekali. Kemudian tambahkan dataset view. Oke, ini tadi tampilan dataset view, dan kita akan masuk ke design view. Kita ubah nama tabelnya, apakah menggunakan table 1 atau yang lain. Di sini saya akan menggunakan contoh table karyawan. Kita masukkan table karyawan. Oke. Nah, di sini ada tampilannya, tampilan tabel karyawannya. Oke, alasan saya membuat tabel karyawan tanpa spasi di sini karena kalau kita misalkan membuat tabel kemudian spasi karyawan, menambahkan spasi pada karyawan ini, kalau nanti kita mau mengakses database atau tabel ini, misal kita bikin web, kemudian kita mau mengakses tabel ini, maka akan membutuhkan waktu buat menambahkan spasi pada tabel karyawan ini. Sarankan bisa menggunakan tabel karyawan tanpa spasi atau menggunakan underscore sebagai pemisah pengganti spasi. Nah, di sini pada tabel karyawan terdapat ID. ID kita set auto number. ID karyawan. Nah, ID karyawan ini yang kita akan membedakan karyawan satu dengan karyawan lainnya. Contoh, kita memiliki dua karyawan bernama Budi. Dua karyawan bernama Budi, kita pisahkan dengan ID. ID 1 Budi yang nomor 1, ID 2 Budi yang nomor 2. Nah, itulah fungsinya ID karyawan dengan auto number. ID ini tidak boleh sama untuk membedakan karyawan satu dengan karyawan lainnya. Kita gunakan auto number, jadi nanti otomatis ketika kita membuat data karyawan baru, nanti otomatis untuk auto number ini bertambah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan nama depan. Sama untuk ininya, filenya, tanpa spasi. Atau kalau misalkan kita mau menambahkan underscore seperti ini bisa. Tapi cukup seperti ini saja sudah cukup. Kemudian kita menggunakan short text. Di sini short text ini range-nya antara 1 sampai 255 huruf short text. Nah, kalau long text ini lebih panjang lagi. Number ini kalau misalkan kita melakukan operasi matematika atau perhitungan, kemudian large number, kemudian date atau time ini sebagai kalender. Currency ini sebagai mata uang, kemudian auto number yang tadi ya, auto number
yes or no ini pilihan. OLE object, kemudian hyperlink ini link attachment tambahan calculated. Kita tambahkan short text saja. Oke, short text ini nama belakang. Belakang. Kemudian kita tambahkan nomor telepon. Nomor telepon ini kita masih short text ya, karena tidak ada operasi aritmatika, jadi kita tidak perlu menambahkan nomor di sini. Nah, kemudian kita simpan. Oke, kita simpan, ubah ke datasheet. Klik you must first save the table. Do you want to save the table now? Yes. Di sini ada ID karyawan yang menggenerate auto number. Contohnya kita menggunakan nama depan Budi, nama belakang Haryanto. Kemudian nama kedua ini, orang yang kedua ini kita namakan kembali Budi Raharja. Nah, kedua Budi ini memiliki nama depan yang sama, tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ID karyawan ini. Membedakan antara Budi 1 dengan Budi nomor 2. Berikutnya nomor telepon 628 123 45678. 628 123 45679. Baik, kita sudah memiliki 2 data karyawan. Berikutnya, setelah memiliki 2 data karyawan, kita akan masuk pada pencarian navigasi. Di sini kalau misalkan kita mau mencari yang paling ujung, last record, ini namanya record. 1 Budi Haryanto, nomor telepon ini namanya record. Nah, ini namanya field. Ini record ini, kalau misalkan mencari last record, maka bisa mengklik ini. Kemudian next record, nomor 2, maka bisa mengklik ini. Previous record sebelumnya mengklik ini. Kemudian record yang pertama kita bisa mengklik tombol navigasi ini. Kita juga bisa mencari recordnya di sini. Oke, berikutnya kita close table ini. Oke, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita close. Nah, tabel karyawan sudah tersimpan. Kemudian kita bikin tabel nomor 2, tabel kantor. Oke, kita ubah di sini ke design view. Kita ubah nama menjadi tabel kantor. Oke, berikutnya kita masukkan ID kantor, auto number, kemudian kita masukkan kota, dan kita masukkan alamat, kemudian kita masukkan nomor telepon. Semuanya berbentuk short text, dan yang auto number cuma ID saja. Kemudian setelah itu kita simpan ke datasheet view, kemudian klik yes. Ini auto number, jadi kita tidak perlu mengisi. Kita masukkan kota Bandung dengan alamat Rancaikek. Kemudian nomor teleponnya 0213131. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi kemudian berikutnya kita masukkan Jakarta Kemayoran 0211212. Nah, itu cara membuat tabel. Kedua tabel ini bisa disinergikan nanti ya. Jadi seperti itulah cara membuat tabel pada Microsoft Access. Bagi kalian yang kurang jelas atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video tutorial saya selanjutnya. Terima kasih.